Menutup Mercato 2025-2026 Juventus dan peta baru skuad dan juga kita bakalan ngobrolin lebih lanjut ya. Makanya jangan di skip video ini, tonton terus sampai habis bersama aku Trias dan juga ada dua narasumber kita, Mas Jeki dan juga Mas Ali. Halo Mas. Hai semuanya, Selamat apa pagi, kabar? Ya, siang, sore, malam. sehat semua ya dan Udah stay selesai, Sehat, safe. udah aman selesai ya? belanja kita. Aman, aman. Aman, oke. Nah, tapi sebelum itu, Trias mau ngingetin lagi nih, buat Juventini yang mau bergabung, pengen jadi narasumber juga, gimana sih caranya, Trias? Caranya gampang banget, langsung aja bergabung di membership kita, ada di link bio channel Suara Juventini. Oke, langsung aja kita ke materi ya. Berakhir sudah Mercato musim panas 2025-2026 untuk Juventus. Ini adalah momen di mana kita bisa melihat secara garis besar nih rekap transfer, siapa yang datang, siapa yang keluar, dan juga bagaimana arah proyek tim akan dibentuk. Tentu saja kita tag konten ini Mercato masih menyisakan beberapa jam terakhir ya, dan artinya selalu ada kemungkinan satu dua nama yang masuk atau keluar yang belum sempat kita bahas. Jadi mohon dimaklumi kalau ada update mendadak. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama. Ini kita bakalan ngomongin tentang rekap Mercato nih. Dalam rekap Mercato kali ini, pemain yang benar-benar berstatus wajah baru, bukan sekedar pinjaman permanen, sebenarnya hanya empat ya, yakni Jonathan David, ada juga Joe Mario, terus juga Edon Zegrova, dan Lois Openda nih, yang paling panas karena last minute transfer nih. Sementara itu nama-nama yang keluar justru banyak, mulai dari Wea, Bangula, lalu juga ada Alberto Costa, Jalo, dan juga Arthur Melo, dan Douglas Lewis, pemain muda Savona, dan yang terakhir Nico Gonzalez. Nah, menurut Mas Jeki dan juga Mas Ali, ini gimana nih melihat Mercato Juventus kali ini yang jelas berbeda dengan era musim lalu, di mana banyak pemain masuk, sedangkan kini di era Komoli jauh lebih hati-hati. Bahkan wajah barunya hanya empat nama. Dan apakah pembelian ini bisa dianggap tepat guna dan bagaimana dengan value yang mereka bawa di proyek musik ini. Dan yang terakhir, walaupun tinggal hitungan jam, masih ada rumor nama-nama seperti Jonathan uh, Klaus ya, yang disebut bisa jadi kejutan nih di detik terakhir. Bagaimana peluang pemain tambahan masuk atau ada lagi mungkin yang pemain yang keluar? Silakan Mas Ciki. Oke, akhirnya final Mercato kelar juga gue bahas Mercato. Setelah sebulan bahas Mercato ya dan memperhatikan segala rumor-rumor yang bikin nyenengin, bikin sakit hati, bikin wah whatever itulah emosionalnya ada di sana. Kalau bicara Mercato Juventus kali ini ya, ini paling terasa perbedaan besarnya dibandingkan era Jito musim lalu dan itu wajar karena ngomongin Mercato berarti kita ngomongin manajemen karena Mercato bukan tentang pemain, tentang manajemen. Bukan tentang pelatih, tapi balik lagi manajemen. Karena pelatih juga belum tentu request nanti akan diterima sama manajemen. Jadi semuanya adalah tentang manajemen dan kebetulan Juventus lagi ada pergantian manajemen. Dari Giuntoli ke Comoli, otomatis gaya Mercatonya arahnya berubah total. Jadi ada poin-poin, beberapa poin yang pengen gue sampaikan ya. Pertama adalah proses dealnya pemain. Nah ini pendekatannya kalau gue lihat Komol ini jauh lebih sabar nih. Bahkan ngejar LKM aja sampai menit terakhir aja ditungguin dan gak dapet. Dan Sedih. pemain lain nggak terburu-buru ya. Kalau gue lihat Juntoli, Darderdor, pokoknya targetnya A dideketin berapa hari, here we go. Targetnya B dideketin berapa hari, here we go. Jadi ritmenya berbeda antara Komoli Mhm. sama Juntoli. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, ini menarik juga nih, suatu fun fact atau fakta yang menarik ya. Bahwa Komoli sama sekali nggak membeli pemain dari klub Serie A. Ya kan nggak ada. Kalau kita perhatikan kan empat wajah baru ini, Jomario dari Porto, terus David dari Lille Prancis, Openda dari Liga Jerman, Zegrova dari Liga Prancis. Nah, jadi kita nggak beli dari Serie A. Kenapa nggak beli dari Serie A? Karena Serie A itu semuanya ngaco kalau jualan ke Juventus. Nggak ada yang mau memperkuat Juve. Iya, karena semua dimahalin kalau udah ketemu Juve itu ngaco semua pokoknya. Bagus, Komoli. Udah, nggak usah lah kita beli-beli dari klub-klub Serie A kurang ajar itu semua lah. Yang ketiga adalah soal pemain keluar. Nah, ini menarik juga. Ada perbedaan.
perbedaan di musim lalu nih pemain keluar nih. Bedanya lagi, kalau Giuntoli ada yang namanya diasingkan, kayak Chiesa, kayak siapa lagi yang diasingkan, Arthur Melo. Jadi ngeri juga Trias, yang lain pada latihan, Chiesa-nya di sono sendirian dipisahin karena mau dijual. Nah ini yang berbeda nih di Komoli. Komoli nggak ada kayak kayak gitu. Jadi semua pemain latihan bareng, terus jadi artinya ngomongin pemain yang keluar di sini, kalau untuk itu nggak ada yang dibedain nih. Cuman memang gua agak kecewa ya untuk pemain yang keluar. Kecewanya adalah apa? Kita menjual pemain potensial, Mbangula, Savona. Nah ini potensial dengan harga yang ya harga yang kecek-kecek, ya kan? Harusnya kita bisa mendapatkan harga yang luar biasa, tapi harganya kecek-kecek. Termasuk Costa juga. Jadi gue mungkin agak kecewanya di sini, yaitu kita benar-benar cuma pengen nyari duit, bukan menjual sebuah value. Jadi yang penting kita bisa dapat duit karena kita menjual, bukan karena kita menjual karena dia ada value-nya yang bisa kita naikkan harganya. Kasus Costa bisa masuk ke situ juga. Swapnya kan murah juga. Jadi gua rasa Juventus lebih butuh dana cepat, bukan mengejar menjual sebuah value ya. Terus yang keempat nih, meski hanya apa ya namanya contoh kasus kayak Vlahovic ya yang masuk list jual tadi kan nggak diasingkan tapi gara-gara diikut sertakan latihan diikutkan klub World Cup diikutkan segala macam si Dusannya jadi malah perform sekarang. Gara-gara dia masuk list jual tapi masih diikut latihan masih terus bertanding tidak diasingkan akhirnya dia jadi apa namanya eh, perform. Masih ada lagi poin yang lain yang kelima soal pembelian pemain baru apakah berdampak nggak. Ya kan tadi ada pertanyaan berdampak kan? Gue masukin ke sini. Berdampak nggak? Harusnya berdampak. Kenapa? Karena pemain-pemain yang datang, pertama adalah dari usia yang peak perform. Itu yang pertama. Kedua, pemain-pemain yang sudah mateng di klubnya masing-masing. Rata-rata pemainnya yang udah inti di timnya masing-masing. Ya, Jo Mario di Porto inti, Openda Leipzig inti, terus David inti, Zegrova inti. Dan yang menariknya, empat-empat ini punya pengalaman UCL experience. Seharusnya berdampak dari empat ini. Ya, salut gua bisa dapat empat pemain yang mateng, peak performance, experience UCL. Yang keenam dari sisi finansial ya. Dari sisi finansial, Komoli kayaknya agak-agak nggak terlalu jor-joran apa gimana ya. Nahan banget sama dari sisi finansialnya. Pokoknya kalau untuk membeli semuanya hampir paket ekonomis. Jonathan David free transfer. Terakhir Zegrova 20 jutaan. Si Joe Mario di bawah 20 juta. Yang mahal memang Openda. Openda aja gua nggak tahu ya. Openda itu buy auto option apa obligation ini, Li? Lu nggak terlalu membaca. Obligation. Jadi dia sekarang loan dulu. Nah, berarti Openda yang paling mahal, 40 juta. Sedangkan di musim kemarin kita paling mahal ada dua, ada tiga pemain. Ini cuma Openda doang. Dan terbukti lagi bahwa sikapnya Komoli terhadap financial untuk Mercato ini nggak mau all in. Terbukti RKM kita nggak all in nih. Akhirnya apa? Ya udah, pokoknya kalau si PSG-nya mainin kita udah tahu maunya Juve cuma segitu 60 juta, si PSG-nya naikin 78 dulu, nggak mau kita terusin. Pokoknya udah ada batasan, udah ada budget dari kita, udah ada anggaran. Jadi nih orang benar-benar eh, megang banget apa yang dia atur ya. Udah terbukti secara finance kita membeli pemain yang hampir ekonomis semuanya karena cuma satu aja yang mahal. Yang terakhir kemungkinan last minute deal, gue rasa kemungkinan itu masih terbuka ya. Selama pemain yang dicari adalah yang low profile ya, bukan yang pemain high profile yang butuh negosiasi tinggi, harga tinggi. Kalau kita lihat tadi Jonathan Klaus, ya gue rasa itu memungkinkan karena bukan high profile, paling sekitar antara 10 juta 12 juta. Jadi itu poin-poin gue tadi. Eh, mudah-mudahan itu bisa merangkum dari rekap dan final Mercato kita di Summer Mercato 2025-2026. Gitu. Oke, berarti secara garis besar empat pemain ini adalah pemain yang eh, inti ya, pemain yang sudah matang di klubnya masing-masing nih kalau Hmm. menurut Mas Jeki. Nah, kalau menurut Mas Ali sendiri gimana nih Mas? Iya, jadi kalau eh, nambahin sedikit dari apa yang Jackie bilang tadi, sebenarnya gini, kalau kita lihat nuansa dari Mercato Juve musim ini memang jauh beda ya dari musim lalu. Karena kalau apa ya, eh,
di di aura di timnya sendiri, di manajemennya sendiri itu pertama juga udah beda. Kalau dulu kita begitu kita masuk Mota, lalu udah ada Juntoli, jadi seolah-olah tuh musim 2004-2005 ini mau dibentuk sebagai breakthrough. Makanya transfernya juga kayak yang tadi Jackie bilang dar-der-dor banget kan, tiba-tiba Pop Miners, tiba-tiba Douglas Lewis gitu kan. Nah, tapi eh, ternyata seiring musim berjalan 2024 2025 sama sekali tidak seperti yang kita harapkan. Nah, jadi fasenya kalau gue lihatnya musim 2025 2026 ini Juve kembali lagi ke fase rebuild. Jadi lebih apa ya? Segala strategi mercatonya tuh hati-hati sekali. Jadi kalau gue bilang nih eh, objektif utamanya dari Mercato sekarang ini yang pertama adalah plus Valenza. Jadi kita kita memang harus berhati-hati sekali dalam urusan neracanya biar comply sama aturan FFP lah apalah. Yang kedua itu fokusnya itu bukan penguatan tim utama sih sebenarnya karena core team kan udah kebentuk dari akhir musim lalu. Yang ketiga itu fokusnya adalah offloading the deadwoods. Jadi pemain-pemain yang udah nggak perform, udah agak-agak harga mati nih, sebisa mungkin kita offload deh. Kalau dari itu semua, gue berani deh kasih nilai 7 dari 10 lah dari Mercato Juve yang sekarang. Kita lihat dari segi plus Valenza, kita masih, meskipun nggak maksimal ya, kita masih bisa dapat duit dari Wea, Banggula, Savona yang disayangkan sebenarnya, Jalo, dan juga terakhir Nico Gonzalez. Dari segi mengoffload Deadwood, pada akhirnya kita bisa ngelepas Douglas Lewis yang di dia di Nottingham sekarang Jack masih ini ya loan dulu kan ya, Iya, loan dulu tapi masih kan lawan ya dulu. obligation to buy kalau ada parameter khusus gitu ya, tapi at least musim musim ini lagi nggak di kita gitu. Nah, kalau dari segi pemain-pemain yang datang, dari segi value menurut gua yang memang akan difungsikan buat pemain utama ini ada dua, Jonathan David sama Joao Mario. Karena kita kita kan eh, sebenarnya idealnya kan kita mau datangin Kolo Muani karena mempermanenkan Kolo Muani karena profil penyerang seperti dia udah terbukti cocok di Juve. Tapi kan ternyata kan ya dinamika Mercato lah, PSG-nya udahlah nggak usah, Juve nggak usah bisnis sama PSG lagi lah, nyusahin banget tiba-tiba di akhir detik harga Udah naik lah ditunggu-tungguin gitu-gitu. sampai Ya udah terakhir. tunggu-tunggu. Yang akhirnya malah datang Jonathan David duluan dan sejauh ini juga dia sudah lumayan menyatu kan. Hmm. Sama memang yang yang worthy buat tim pertama itu Wow Mario karena ini kan kita lihat eh, apa ya, kalau kita lihat mainnya Juve sekarang itu kan di sebelah kiri Cambiaso udah megang banget. Kita tuh pengen nyari Andrea Cambiaso-nya tapi di sisi kanan dapatlah Wow Mario ini. Jadi ya pemain-pemain yang datang ini dua lagi, Edon Zegrova sama Luis Openda, gue nggak mau berharap banyak dulu karena satu mereka juga nggak ikut preseason, mereka masih butuh adaptasi dan kawan-kawan, makanya gue memasukkan mereka tuh sebagai pelapis lah, pelapis gitu. Terakhir apa tadi, oh detik-detik akhir ya, Last minute ya. sepertinya sih kalau buat detik-detik akhir udah nggak akan ada ya, ya kecuali kalau by some miracle Kelly tiba-tiba dijual gitu. Kita nggak tahu. Ya Iya, kalau kalau dari gue kalau sih gitu aja. profil low profil masih mungkin, Li. Iya, tapi ya kita lihat siapa ya. Kan sejauh ini kan peminatnya Kelly kan juga kan apa Sunderland kan kalau nggak salah. Iya. Itu juga nggak lanjut lagi kan. Iya. Itulah dari dari 1 sampai 10 gue kasih bisa nilai 7 lah karena ya itu. Yang penting berhati-hati dari segi finance kita nggak seceroboh atau gegabah musim lalu. Dari segi value juga ada pemain yang bisa masuk ke tim utama dan memang pemain-pemain yang dibeli dan juga datang kembali yang loan-loan kayak Miretti, Kostic dan kawan-kawan itu bisa lah mengisi pos di tim apa tim cadangannya. Oke, itu dia ya pendapat dari Mas Ali musim 2026-2027 yang katanya Juve ini kembali rebuild strategi merkatonya hati-hati ya dan dikasih nilai 7 dari 10. Oke, langsung aja kita ke materi yang kedua. Ini kita bakalan ngomongin wajah baru yang hilang ya. Dah, dan ini kalau kita fokus ke wajah baru musim ini hanya ada 4 nama nih tadi ya, Jonathan David,
Joe Mario, Eden Zegrova, dan juga Lois Openda. Nah, harapannya tentu saja pemain ini bisa langsung memberikan dampak ya dan membuat Juventus pastinya lebih kompetitif. Sementara di sisi lain banyak juga nama yang keluar nih dari pemain inti hingga pelapis. Nah, dari 4 nama yang masuk nih kira-kira menurut Mas Diki dan juga Mas Ali, siapa sih yang paling tepat dan paling bisa memberikan dampak nyata di musim ini? Silakan Mas Ali dulu boleh? Kalau dari 4 nama yang masuk, yang sejauh ini kelihatan langsung ngasih impact sih sebenarnya Joao Mario ya. Jadi eh, memang kita sama-sama tahu 2-3 musim terakhir sektor back sayap Juve itu PR banget dari yang pemain utamanya udah pada tua nggak perform kayak dulu Alexandro, Danilo dan kawan-kawan sampai kita nggak bisa menemukan pengganti dari pemain-pemain tersebut kok. Paling satu-satunya pemain yang kita bisa dapatkan dan berkembang sejauh ini kan cuma Andrea Cambiaso dan itu juga di kiri. Nah, untuk di sisi kanan, setelah musim lalu gonta-ganti mulai dari McKennie sempat jadi bek kanan lah, terus di akhir-akhir musim Alberto Costa yang sebenarnya bagus, tapi memang apa ya, atau mungkin masih terlalu muda belum peak perform perjalanannya pada sampai akhirnya dia diputuskan untuk swap tukar tambah sama Joao Mario. Ternyata dari preseason dan kawan-kawan sampai dua pertandingan awal Serie A ini menurut gua dia udah bisa nyetel gitu loh, udah bisa langsung nyatu dengan role-nya di back sayap. Bahkan di pertandingan kemarin lawan Girona kan dia main di back sayap kiri gantiin Cambiaso. Itu juga sebenarnya meskipun gak istimewa tapi dia udah bisa menjalankan role-nya dengan oke lah. At least kalau di sisi kiri dia support kedalaman sama support pergerakannya Yildiz. Kalau di sisi kanan dia bisa lebih explore kan. Nah, menurut gua tuh musim apa musim ini rekrutan terbaru Juve yang udah langsung nyetel dan nyatu sama tim utama sih Joao Mario ya. Nah, harapannya sih ya eh, dia bisa tetap perform eh, jauh dari cedera, please itu problem Juve 5 tahun terakhir lah cedera cedera pemain-pemain inti di saat-saat yang unfortunate banget. Dan satu lagi ya itu dia semoga dia bisa memberikan banyak assist dan apa defensive action yang oke. Oke, kalau menurut Mas Ali tadi Joe Mario ya, meskipun tidak istimewa tapi bisa menjalankan role-nya. Nah, kalau menurut Mas Jeki, siapa nih Mas? Pemain yang menurut Mas Jeki paling bisa memberikan dampak nyata. Ya, kalau bicara memberikan dampak langsung, gua kalau bisa bilang ada hari ini ketika baru ada 2 game resmi, yaitu 2 Giornata ini, even Joe Mario sudah memberikan efek bagus ya dalam hal penetrasi. Cuman satu sisi Joe Mario sendiri kan juga punya problem di masalah defense ya. Sedangkan kalau David, David itu sebenarnya harapan gue adalah David itu tidak bermain di striker tunggal depan, bukan main nomor 9. Gue lebih berharap David itu bermain 10 atau bermain di posisi Yildiz atau bermain di posisi Chico selama David masih di posisi striker tengah utama. Gua nggak pengen-pengen banget melihat David ada di situ. Sebenarnya yang pengen ada di situ adalah RKM sebenarnya, atau ya mungkin Dusan deh kalau ada hari ini, atau nanti Openda mungkin. Justru gua nggak pengen David di sana. Jadi gua nggak terlalu tahu nanti dampak apa yang akan diberikan sama David kalau David akan ada di sana. Tapi kalau misalkan gua ngomongin harapan, tentu gua balik lagi ke Zegrova. Zegrova lagi nih gue. Karena Jackie Zagrova. Kalau Openda jujur gue belum riset apa-apa, jadi gue belum berani ngomong apa-apa, apakah dia bagus, apakah enggak, karena gue harus membiasakan ngomong itu gue harus tahu dulu gitu. Jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa tentang Openda karena jujur gue belum buka apapun tentang Openda secara profile segala macam. Jadi gue baru lihat di Zegrova. Zegrova ini berkali-kali gue bilang dia adalah pemain dinamik, pemain eksplosif. Jadi gue pikir dia bisa bisa memberikan harapan yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan Ciko. Mungkin ya kan ngomongin harapan ya ngomongin dampak. Gua rasa nanti seperti itu ya dampaknya. Tapi kalau misalkan dampak dari yang lain-lain, tentu yang udah kelihatan kan memang Joe Mario. Cuman sekali lagi, Joe Mario kita belum lihat di level bagaimana nanti kalau kita lawan tim yang lebih banyak menyerang kita gitu. Apakah compete nggak untuk Joe Mario menerima serangan-serangan? Karena selama ini Parma dan Genoa justru kita lebih punya keunggulan untuk menyerang
Joe Mario bisa hidup di sana. Tapi bagaimana nanti kalau kita melawan Napoli? Gimana kalau kita nanti lawan Inter? Gimana kalau nanti kita lawan tim-tim yang lebih agresif lagi kayak Roma nanti? Nah, ini yang perlu jadi perhatian gua nanti Joe Mario nanti di sana seperti apa gitu loh. Jadi gua ke Zegrova dulu deh kalau harapan gua karena dia dikasih label Messi. Anjay, Messi dari Kosovo tentu bukan sebuah label yang sembarangan harusnya ya. Walaupun dari Kosovo ya. Tapi dia lagi cedera bukan sih? Status terakhir itu? Nggak tahu katanya iya, cuman kan nggak mungkin juga lah langsung main, pasti kan adaptasi dulu, Iya, iya. latihan-latihan Oke, dulu. adaptasi kita juga harapin adaptasi pasti lancar lah ya. Iya, paling bulan depan lah dia main Hmm. gitu. Ya Oke. gitulah, Trias. Kalau tadi Mas Diki jawabnya Zegrova ya, pemain yang paling bisa memberikan dampak nih. Nah, kalau tadi pemain yang memberikan dampak, nah dari sekian banyak nama yang keluar, ini menurut Mas Diki dan juga Mas Ali, siapa nih pemain yang sangat disayangkan harus meninggalkan proyek Juventus? Boleh dari Mas Diki dulu? Ya, gua tadi seperti apa yang di poin gua pertama tentang pemain-pemain yang keluar adalah Savona ya. Dia pemain akademi, udah di Juve sejak umur 8 tahun. Kita ketemu lagi dengan masalah yang sama, orang yang sudah mencintai Juve harus keluar gitu loh. Ya sekali lagi kita menjual dia karena kita butuh dana, bukan menjual karena ada value-nya. Itu yang gue sangat sesalkan ya. Apalagi Savona itu adalah pemain yang bisa apa namanya posisinya bisa berbanyak posisi. Jadi bukan pemain yang posisinya cuma kayak Zegrova hanya di kanan aja. Jadi dia bisa ada di sisi kiri, bisa ada di center back, ada di sisi kanan. Jadi posisi banyak seperti ini bisa menjadi alternatif buat pelatih kalau ada yang cedera, kalau bisa ditambal sulam sama pemain yang kayak gini yang kita temukan di dalam diri Weston McKennie. Jadi sekarang pemain-pemain yang bisa versatile seperti ini tinggal Weston kelihatannya. Harusnya Savona bisa melindungi sisi pertahanan yang banyak posisi karena Savonanya cabut. Ya sudah itu yang gua sangat sayangkan ya. Tambah lagi harganya belasan juta doang, sangat sayang sekali. Oke. Kalau misalkan kedua ada kedua, sebenarnya Weah ya. Weah ini bukan menyayangkan gimana-gimana, menyayangkan Weah-Weah ini sebenarnya cocok buat kedalaman squad untuk jadi cadangan-cadangan Juve ya. Jadi kalau cuma untuk cadangan dong, Weah ini udah cukup bagus gitu loh. Dengan sprintnya, dengan shootnya lumayan, dengan crossingnya, Weah ini masih lebih cukup berani dibanding Kalulu kalau di sisi kanan. Jadi ya dua itulah yang pertama banget Savona, dua itu Weah. Savona dan juga Weah ya, karena menurut Mas Diki tadi Savona bisa berbagai macam posisi ya. Nah, kalau misalnya menurut Mas Ali sendiri siapa nih Mas yang sangat Iya, disayangkan? sebenarnya nggak sama seperti yang dibilang Jake sih Savona ya karena selain apa yang tadi udah disampaikan gue mau menyoroti Savona nih pemain muda Juve yang memang udah terbukti mentalnya ada gitu loh dia dia masih muda sekali dan musim lalu dia dikasih kepercayaan untuk either main sebagai starter sering sering main sebagai starter main sebagai pemain pengganti dan untuk ukuran eh, pemain yang berumur segitu itu performa dia sangat bagus gitu loh. Apalagi eh, kalau kalau gue mau bandingin sama pemain muda berbakat Italia lain yang Leoninya Parma yang pindah ke Liverpool, ini menurut gue Savona lebih bagus karena apa? Dia punya pengalaman di Liga Champion Hmm. di musim lalu, meskipun Juve nggak lolos, tapi beberapa kali dia main di Liga Champion dan ya Tapi kenapa cuma 13 performance-nya. juta, Li? Nah, ya itu dia. Karena dia dijual kan dia dijual bukan berdasarkan value dia kan. Dia dijual berdasarkan timing. Timingnya Juve lagi butuh duit, belum ada yang bisa kejual lagi. Sampai akhirnya ada Nottingham Forest nawar harga nggak bisa lebih tinggi lagi ya jatuhnya segitu. Sayang sekali memang. Ya, apalagi apalagi kalau kita tahu kan dia juga akademi Juve kan dari kecil di Juve. Jadi sayang banget pemain yang darahnya udah hitam putih bisa Iya. harus lepas dan Ya lepasnya juga harusnya tuh ke klub Savona Inggris tuh 4, kecil lagi. iya Savona tuh harusnya 40 Minimal juta dua lah. puluh lah. Iya, minimal 20 lah. Kalau kalau wajar ya, kalau Inggris kan nggak wajar ngasih harga kan. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, pendapat ya sama Mas Deki ya. Yang sangat disayangkan Savona nih, karena ya Juventus menjualnya butuh dana bukan karena value-nya ya. Oke, kita langsung ke materi yang berikutnya. Ini materi yang ketiga, rumor yang tidak
ada hentinya ya. Mercato tanpa rumor itu rasanya hambar banget nih. Juventus juga beberapa kali dikaitkan dengan nama-nama besar dari Sancho, Nunes, Julman, Bisoma, dan juga Balerdi, bahkan sampai Osimhen ya. Ada satu yang sekedar tertarik, ada juga yang disebut sudah deal, tapi malah melipir ke klub lain. Nah, menurut Mas Jeki dan juga Mas Ali, dari sekian banyak rumor pemain nih yang pernah dikaitkan dengan Juventus, namun belum terrealisasi, siapa sih yang paling pengen Mas Jeki dan juga Mas Ali harapkan nih buat bisa benar-benar datang nih ke Turin? Silakan Mas Jeki. Oke, kalau dari gua sendiri, Mercato musim panas ini memang rumornya hampir tiap hari ya. Di awal-awal tuh namanya bahkan ada Osimhen, buset deh, ada Gyökeres bahkan. Namanya Iya gila-gila sempat dah. banget. Jadi kalau dikumpulin mungkin namanya bisa 20-30 pemain kali ya. Tapi ya itulah dinamikanya ya, bahwa banjir gosip tapi sedikit yang terwujud. Yaitu hal yang normal lah dalam dunia Mercato. Jadi buat gue sih ya itu memang bagian dari musimnya Mercato seperti itu. Tapi kalau ditanya siapa yang gua harap bisa datang, ya kalau harap harap antara realistis sama harap ngayal kan harus beda ya. Kalau Siapa? harap ngayal tuh sebenarnya ada di Osimhen, harap-harap ngayal karena harganya. Tapi gua mau harap yang realistis aja lah. Sebenarnya harapan gue yang realistis itu kalau ditanya lebih kepada Hjulman, ya pemain dari Sporting. Karena lini tengah Juventus gue tahu akan cabut nih antara Douglas Luiz nih antara atau Miretti tadinya. Douglas Luiz akhirnya yang cabut, otomatis butuh satu pemain tengah yang menurut gua bisa menyeimbangkan antara dia bisa membantu ke depan sama ke belakang supaya Locatelli punya persaingan atau Kopenhagen punya persaingan. Ya, yaitu Gilman. Itu alasan gua. Sekarang kalau ngomongin Locatelli, Locatelli itu ya nggak lebih gitu, ya segitu aja gitu loh. Artinya dia hanya bisa mendistribusi bola tapi tidak bisa memberikan impact langsung ya di pertahanan dia cuma bisa disiplin aja gitu loh tapi nggak bisa langsung counter counter press jadi Locatelli harus di challenge memang ada satu pemain lain sedangkan Kopenhagen sendiri sedang berusaha untuk meningkatkan lagi jadi posisinya juga Kopenhagen belum peak perform juga lagi masih mencoba untuk peak perform sedangkan Locatelli posisinya lagi ya begitu ya udah segitu aja Locatelli gitu loh nggak lebih nggak kurang nah butuhnya profil Julman ini untuk bisa menjawab masalah duetnya Turam. Kalau Turam gue udah hatam nih, nggak usah diganggu-ganggu. Turam udah cukup. Tapi sayangnya Sporting ngasih harga yang udah gila. Berarti empat Masuk puluh lima main puluh kayak waktu gini itu ya. 80 juta euro. Oh Pemain 80 semurah ya gila. iya pemain semurah-murahnya katanya 60 juta mau lepas. Ya udah karena kebetulan manajemen kita masih punya akal jadi ya nggak diterusin ini. Ya udahlah mau gimana. Ya itulah namanya orang juga dagang terserah dia lah. Itu ya. Itu Ini Julman. diharapkan nih bisa datang ke Juventus sama Mas Jeki adalah Julman ya, karena menurut Mas Jeki tadi Juventus butuh pemain yang bisa menyeimbangkan supaya Locatelli dan juga Koopmeiners punya persaingan. Nah, kalau Mas Yes. Ali sendiri gimana nih Mas? Siapa Mas? Yang realistis Kalau li, yang realistis. yang realistis, Oh, ini Mas. rumornya memang dulu banget di awal banget Balerdi, karena Oh ya. pada saat rumor Balerdi itu kan kita kita baru mau masuk klub World Cup kan, di situ kita masih bertanya-tanya ini kok Bremer belum sembuh-sembuh, belum latihan-latihan atau gimana gitu kan, jadi kan punya tanda tanda tanya besar. Sebenarnya sampai sekarang pun menurut gue lini pertahanan Juve adalah back tengah ya, bukan back sayap ya, adalah eh, titik paling rentan sih karena memang bener-bener lagi-lagi cuman bergantung sama Bremer doang. Gatti, Kalulu, sama Kelly itu menurut gua belum belum bisa dipegang untuk perform secara konstan lah sepanjang musim. Gue takutnya sebenarnya kalau Bremer sampai cedera lagi, backupnya ini memang ya kita kita akan kembali lagi ke posisi di musim lalu gitu loh, di mana kita akan gamang sekali di belakang. Gati Nah, Kalulu, Baler, Gati Kalulu Kelly. iya Gati tuh Gati tuh menurut gue tuh menang gerinta doang sejauh ini. Dia belum bisa back itu kan yang penting lo bisa memberikan rasa aman kan. Hmm. Ngeliat mainnya Bremer dua pertandingan awal tuh, enak banget semua duel dihajar semua
intercept bola cepet banget gitu loh. Timingnya tuh pas-pas banget Bremer. Tapi memang yang namanya back kan risiko cedera kan lebih tinggi. Nah itu dia yang gue takut. Nah dulu zaman ketika rumor Balerdi ini naik, gue gue seneng banget nih kalau pemain kayak gini nih bisa datang ke Juve karena apa? Dia udah pernah kerja sama Tudor kan di Marseille kan. Dan tipe pemainnya juga memang apa ya? Ya in between lah antara dia enforcer yang memang tukang tabrak dan juga bisa distributor bola dari belakang. Nah, gue sebenarnya sangat berharap tuh kemarin tuh Balerdi bisa join, tapi ya balik lagi sayang sekali timingnya belum pas waktu itu kita mau klub World Cup belum mutusin belanja, Komoli baru diangkat kan. Jadi pada akhirnya transfernya nggak termaterialisasi. Dari sisi pemainnya juga nggak mau, belum mau juga sih sebenarnya kalau Baleri Iya di sih, memang Juventus. ya memang baru early stage banget dan Juve pada saat itu memang belum mode belanja sih. Kalau lo kalau harapan ngayalnya sih, Li? Nah ya Osimhen lah. Oh gimana? Osimhen ya. Iya, Osimhen lah orang nomor 9 kita musim lalu nggak perform. Iya. Terus kalau Muani langsung balik ke PSG kan, ya Osimhen lah sayang aja urusannya harus sama Napoli itu paling susah tuh ngurus sama Napoli. Sama dananya juga gede. Iya, harus dia 70 plus. Oh, Oke, itu dia ya tadi jawaban Mas Ali yang pemain yang pengennya sih datang ke Turin tadi Balerdi. Nah, kalau menurut Juventini siapa? Boleh langsung aja komen di bawah. Oke, terima kasih banyak buat Mas Ali dan juga Mas Jeki sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung sama Trias di sini ngobrol-ngobrol dan jangan lupa buat Juventini ya yang pengen juga jadi narasumber bisa gimana sih Trias caranya gampang banget caranya tinggal gabung di membership kita. Tetap saksikan Suara Juventini. Akhir kata Trias, Mas Jeki dan juga Mas Ali pamit. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve!